Direktorat Kriminal Khusus Polda Gorontalo menyita ratusan karung berisi batu hitam ilegal dengan nilai ratusan juta rupiah yang berasal dari tambang di Kabupaten Bone Bolango. Sementara di Jawa Timur, tim Satuan Reskrim Polres Jember menangkap pembuat dawet jomble dan nata de coco yang dicampur dengan kalsium karbida atau karbit. Polisi menyita ratusan karung berisi batu hitam ilegal di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo pada Kamis. Batu hitam yang merupakan bahan baku baterai ini diduga diambil dari tambang di Kecamatan Suwawa. Penyitaan batu bernilai ratusan juta ini bermula dari laporan warga. Polisi kemudian mengamankan 2 truk pengangkut batu hitam untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Seorang pelaku KDRT dan pengancaman menggunakan senjata tajam ditangkap polisi Rabu malam. Tersangka ditangkap saat tengah tertidur di dalam rumahnya di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Penangkapan tersangka bermula dari laporan istri dan kakak iparnya. Menurut keterangan Kapolres Pali AKBP Efran Nedi Kamis siang, selain melakukan KDRT terhadap istri Nabila Sari, tersangka juga melakukan pengancaman terhadap kakak iparnya yang berusaha melerai saat ia bertengkar dengan sang istri pada 23 Oktober 2022 lalu. Kepada polisi, tersangka mengaku khilaf saat mengancam kakak ipar dan KDRT kepada istrinya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Unit Bidum dan unit PPA kita bergerak cepat untuk mengamankan tersangka sekaligus memproses laporan dari warga ini untuk adanya kepastian. Tim Satreskrim Polres Jember menangkap pembuat dawet jomble dan nata de coco yang dicampur dengan kalsium karbida atau karbit. Sejumlah barang bukti seperti 1 bungkus dawet jomble, 5 bungkus karbit, 2 bungkus benzoat, tepung tapioka dan 1 buah timbangan disita oleh petugas. Tersangka menggunakan bahan berbahaya untuk menghasilkan dawet yang lebih kental dan keras. Tersangka kemudian menjualnya ke sejumlah pasar tradisional di Jember dan Lumajang selama 3 tahun terakhir. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia. Kamera CCTV merekam aksi pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di Tambora, Jakarta Barat. Sementara di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, seorang pembobol ATM berusaha menutup kamera CCTV dengan cat semprot. Anggota Reskrim Polres Pangkal Pinang melakukan olah TKP Anjungan Tunai Mandiri salah satu bank di halaman RSUD Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. ATM tersebut dibobol pencuri Selasa dini hari. Pelaku sempat merusak bagian penutup berangkas tetapi gagal membawa uang di dalamnya. Agar aksinya tidak diketahui, pelaku menyemprotkan cat kedua kamera CCTV di dalam ruangan ATM. Polisi kini tengah memburu para pelaku yang diduga masih berada di sekitar Pangkal Pinang. Di Majalengka, Jawa Barat, pencurian di sebuah minimarket terekam kamera CCTV. Dengan pakaian serba hitam dan penutup wajah, pencuri menggasak uang di dalam laci serta puluhan bungkus rokok. Dalam keterangan pers pada Kamis, Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi mengatakan pencuri merupakan residivis yang sudah berkali-kali membobol minimarket sejak Oktober lalu. Pencuri sudah beraksi sedikitnya di 4 minimarket. Ia biasa bekerja seorang diri dengan cara membobol bagian atap minimarket pada malam hari. Petugas juga mengamankan penadah yang menerima barang curian. Kamera CCTV merekam aksi pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di Jalan Zainul Arifin, Tanah Seral, Tambora, Jakarta Barat, Rabu malam. Dalam melakukan aksinya, para pelaku yang berboncengan sepeda motor ini berbagi peran. 1 orang menunggu di atas sepeda motor, sementara 1 orang lainnya berusaha mengambil barang berharga dari dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan raya. Pelaku yang memecahkan kaca belakang sebelah kanan ini membawa kabur 1 tas berisi alat pembersih mobil. Kerugian ditaksir jutaan rupiah. Polres Sumeneb mengembalikan 18 motor curian kepada pemilik masing-masing pada Kamis. Barang bukti hasil kejahatan ini diantarkan langsung ke rumah pemilik motor. Sejumlah pemilik motor kaget melihat motor mereka diantar kembali ke rumah. Ada pemilik yang telah kehilangan motor sejak 2 tahun lalu.
18 sepeda motor berbagai jenis ini diamankan Satreskrim Polres Sumeneb dalam sebulan terakhir. Tim Liputan CNN Indonesia.